Hai, saya Gladys. Dalam roleplay ini berperan sebagai Ibu Erna, guru BK yang menangani kasus siswa kelas 8. Hai, saya Kelly. Dalam roleplay ini berperan sebagai Melati, seorang siswi SMP kelas 8 yang memiliki masalah pergaulan. Ibu. Oh iya, halo. Ibu apa ya? Duduk dulu. Iya, saya mau konseling Bu. Oh, mau konseling ya. Namanya siapa ya? Namanya Melati Bu. Oke, Mati. Sebentar ya. Oh, Melati dari kelas 8B ya? Ya Bu. Oh, oke, Melati. Melati, ini pertama kali kamu datang buat konseling ya? Oke. Sebelumnya kamu pernah ada pengalaman konseling sebelumnya di tempat lain atau mungkin di SD dulu pernah ada nggak? Nggak pernah. Oke, ini benar-benar pertama kali ya. Oke Melati, sebelum kita mulai konseling hari ini, ada beberapa hal yang saya mau kasih tahu dulu buat kamu. Jadi, apa yang akan kita bicarakan dalam konseling hari ini bersifat rahasia. Jadi semua yang kamu ceritakan hanya ada dalam ruang konseling ini aja dan tidak akan disebarluaskan ke luar. Kecuali jika ada hal-hal yang membahayakan diri kamu sendiri atau akan membahayakan orang lain. Gitu. Sampai sini kamu ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita mulai? Nggak ada, udah jelas. Oke Melati, ini berarti kamu datangnya sendiri ya, bukan dapat dikasih laporan untuk datang, direkomendasikan mungkin. Keinginan sendiri ya? Sendiri. Oke. Melati mungkin boleh tolong diceritain dulu apa yang mau kamu ceritakan nih buat saya. Jadi saya mau cerita Bu pengalaman saya sekolah di sini. Jadi, saya tuh ada masalah sama ini Bu, sama lingkungan teman-teman saya gitu. Oh oke. Ada masalah ya sama lingkungan pertemanan kamu di sekolah ini? Oke, boleh tahu permasalahannya seperti apa ya? Jadi sebenarnya udah lama sih Bu saya diperlakukan tidak enak sama teman-teman gitu. Oke. Kamu diperlakukan tidak enak, bentuknya seperti apa? Mungkin bisa beri contoh? Jadi saya tuh sering didorong Bu sama teman-teman saya, didorong kalau lagi jalan gitu, terus didorong kayak sengaja. Terus sekarang juga dikata-katain Bu, kayak dikata-katain cupu loh gitu sih Bu seringnya. Oke. Kamu sendiri tahu nggak alasan mereka dorong kamu, terus ngata-ngatain kamu? Saya nggak tahu sih Bu, nggak tahu jelas alasan mereka dorong saya tuh kenapa. Tapi mereka sering dorong saya Bu. Alasannya tuh maksudnya kayak tiba-tiba aja nggak ada angin nggak ada hujan terus saya didorong gitu. Terus kadang lagi duduk kadang bangkunya tuh didorong-dorong pakai kaki gitu Bu dari teman-teman belakang gitu. Hebat. Terus dari perlakuan mereka sendiri, kamu jadinya ngerasanya kayak gimana? Jadi sedih Bu, sedih terus ya udah sedih aja sih Bu, sedih sama takut. Oh, ada ketakutan ya? Boleh diceritain ketakutannya seperti apa ya? Saya takut sampai lulus nanti saya nggak punya teman. Oh, kamu sendiri di sekolah ini mungkin ada nggak sih
yang deket sama kamu? Teman baik kamu siapa gitu? Gak punya temen sih Bu saya. Gak ada teman baik. Kamu dari kelas 1 memang uh, kebiasaan sendiri atau kayak baru akhir-akhir ini aja nggak punya teman? Sebenarnya udah dari kelas 1 sih Bu. Saya jarang dapat teman gitu. Terus sering diperlakukan tidak baik tuh dari kelas 1. Cuma baru banget kerasa tuh, baru sering banget tuh kelas 8 ini. Oke. Nah, kalau di luar lingkungan sekolah, pergaulan kamu seperti apa? Kalau di luar lingkungan sekolah, biasa aja sih Bu, nggak ada yang spesial. Ya hampir sama lah kayak di sekolah, tapi lebih tidak enak di sekolah daripada di luar sekolah. Oh, oke. Kamu punya kayak temen gitu di rumah atau mungkin tetangga yang sering diajak main, ada gitu? Nggak, tetangga saya rata-rata udah pada gede-gede Bu, udah pada kuliah. Jadi jarang main. Kamu juga jarang keluar rumah gitu apa gimana? Ya bisa dibilang jarang keluar rumah, bahkan nggak pernah keluar rumah sih Bu, karena ya saya lebih nyaman di rumah aja gitu, lebih tenang daripada harus keluar rumah. Dari kartu pribadi kamu, saya lihat kamu nih anak tunggal ya? Saya anak satu-satunya. Kamu sebagai anak tunggal ada perasaan kayak kesepian atau kayak mungkin dulu kamu ada kayak dulu lihat orang lain punya adik, punya kakak, aku nggak punya, atau ada perasaan kayak gimana? Sempet sih ngerasa kayak gitu, kayak pengen punya saudara kandung gitu biar ada teman main kan, karena kan di sekolah aku nggak punya teman, terus di rumah juga nggak punya teman, jadi pengen aja gitu punya teman di rumah. Okay. Saya mau balik lagi nih ke pertemanan kamu di sekolah. Nah, kalau dari menurut kamu sendiri, kalau kamu bisa menggambarkan lingkungan pertemanan kamu di sekolah, kamu menggambarkannya itu seperti apa? Dalam satu kalimat, mungkin 2 kalimat. Maksudnya Bu, menggambarkan gimana? Kamu bisa mendeskripsikan gitu, kira-kira lingkungan sekolah yang dari mata kamu tuh, dari sudut pandang kamu, terlihatnya seperti bagaimana? Apa yang kamu pikirin soalnya? Saya melihatnya sekolah itu kurang apa ya, kurang nyaman sih Bu, tempat yang kurang nyaman, karena di sekolah lah saya diperlakukan kurang baik gitu sama teman-teman, jadi saya kurang nyaman aja di sekolah. Jadi sudut pandang saya terhadap sekolah ya kurang bagus, kurang baik, kurang bagus. Oke, kamu berarti menggambarkan sekolah sebagai tempat yang nggak nyaman buat kamu. Letak ketidaknyamanan ini karena ada orang-orang gitu ya, yang memperlakukan kamu kurang enak ya. Oke. Nah, kejadian ini udah dari kelas 7 ya, tadi kelas 1 ya. Nah, kalau boleh kita ingat-ingat lagi, mungkin dulu waktu pertama banget mereka ngelakuin itu tuh, mungkin ada nggak sih satu perlakuan kayak kamu ngapain atau mereka ngapain yang akhirnya menimbulkan tindakan-tindakan itu? Yang bisa kamu ingat mungkin ada? Apa ya? Maksudnya perilaku saya yang pada akhirnya membuat mereka tuh jadi memperlakukan saya dengan tidak enak gitu Bu. Ya, atau mungkin perlakuan mereka. Perlakuan sejauh ini sih, selama ini saya nggak merasa melakukan sesuatu yang membuat mereka bertindak demikian kepada saya ya. Tapi mungkin dulu tuh mereka pernah kayak masukin barang lumayan kotor sih Bu, kayak barang-barang bekas-bekas plastik, snack-snack ciki-ciki gitu Bu ke dalam tas saya. Nah,
gitu sih Bu, dulu sempat kayak gitu mereka. Kalau kamu menilai teman-teman kamu yang jahat tuh seperti apa? Menilai maksudnya? Kamu melihat mereka tuh kayak, duh jahat banget, atau kayak, kok mereka gini sih? Pikiran kamu terhadap mereka tuh seperti apa? Boleh diceritain? Saya lihatnya, saya mikirnya mereka jahat, terus saya juga kadang mikir, mungkin saking capeknya kali ya Bu, diperlakukan tidak enak, saya sampai mikir, ya udahlah, udah biasa juga diginiin, terus mungkin juga mereka kurang diajarin sopan santun sama lingkungannya atau sama keluarganya, jadi ya udah dimaklumin aja, disabarin aja. Oke, berarti ada pikiran-pikiran yang muncul terhadap teman-teman kamu. Yang tadi kamu bilang gak ada sopan santun, terus jahat, terus juga dari diri kamu sendiri kayak udah yang bodo amat aja, jalanin aja gitu ya. Tapi ini tuh menurut kamu mengganggu banget gak sih buat kamu? Bisa dibilang sangat mengganggu sih Bu. Makanya saya sampai datang ke sini. Benar banget. Kamu sendiri dengan lingkungan pertemanan kamu yang kurang nyaman buat kamu, gimana? Apa aja sih yang kamu lakuin biasanya? Kamu kan tadi ngomong nih, aduh saya nggak punya temen nih Bu. Lalu selama di lingkungan sekolah ini kamu ngapain aja? Selama di sekolah ini saya berusaha mencari teman Bu, walaupun emang susah sih, sulit nyari teman. Nggak tahu juga kenapa nggak ada yang mau temenan sama saya, tapi saya tuh udah coba Bu untuk nyari temen. Apa namanya, dulu mama saya tuh pernah bilang kalau masuk sekolah tuh pinter-pinter cari temen, sok kenal aja nggak apa-apa, yang penting nanti kan bisa dapat temen. Nah, saya udah coba Bu untuk nyari temen, tapi nggak ada yang mau. Ada sih yang mau, tapi kayak nggak mau temenan lama gitu loh, maksudnya ya temen sekedar tahu aja gitu, bukan yang temen deket banget gitu. Terus sih Bu, saya udah coba cari temen tapi susah. Oke, kamu ada pernah dengar nggak sih kayak teman-teman kamu mungkin penilaian mereka terhadap kamu yang akhirnya bikin mereka mungkin jadi gak mau nih temenan sama kamu atau gak betah temenan sama kamu? Saya nggak pernah dengar sih Bu, tapi kalau menurut saya kayaknya mereka nggak mau temenan sama saya itu karena mungkin penampilan saya kurang menarik kali ya Bu ya. Mungkin kayak ya mereka kan cukup terkenal Bu di sekolah ini, yang mereka tuh cukup terkenal, terus kayak penampilan saya mungkin kurang menarik, terus kurang bisa berbaur juga sama mereka, jadi ya mereka nggak mau temenan sama saya. Mungkin ya Bu. Kurang bisa bergaul nih seperti apa ya? Boleh dijelasin lebih lanjut? Bisa bergaul maksudnya mungkin kalau diajakin main kemana gitu setelah pulang sekolah itu saya suka kadang nggak mau gitu, terus kayak mungkin mereka mikir nggak asik nih si Melati nggak mau diajak main gitu, jadinya mereka nggak mau temenan sama saya. Tapi kamu udah cukup berkomunikasi ya sama teman-teman kamu? Iya Bu. Bu, maaf ya Bu, tadi sinyal saya jelek, keputus. Ya, nggak apa-apa Melati, nggak apa-apa. Ini udah kedengaran ya? Oke. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutin lagi ya pembicaraan tadi. Jadi tadi kamu sempat bilang teman-teman kamu mungkin nggak mau temenan sama kamu karena kamu susah diajak jalan gitu ya. Nah, kamu sendiri kenapa tuh diajak jalan ke kamu? Karena jujur saya lebih nyaman untuk stay di rumah gitu sih Bu. Jadi pulang sekolah mendingan pulang aja ke rumah gitu. Terus mungkin kayak saya lebih nyaman di kamar sendirian gitu Bu. Kayak lebih tenang aja gitu kalau daripada harus keluar rumah atau main sama mereka gitu. Kayak nggak tahu, malas aja gitu, capek main-main gitu.
Terus juga ini Bu, saya pernah dengar dari teman-teman, bukan teman dekat sih, teman biasa aja, ada yang ngomong katanya mereka, geng-geng mereka itu tuh gak mau temenan sama saya karena sekarang tuh kalau mereka ngomong sama saya tuh saya ngomongnya nggak jelas gitu loh, kayak nggak nyambung. Misalkan mereka ngomong apa, ngomong A, terus saya balasnya responnya ke yang lain gitu. Jadi kayak kurang nyambung ngomong sama mereka, makanya mereka nggak mau temenan sama saya. Tapi kamu merasa apa yang mereka bicarakan emang benar? Atau kamu punya opini tersendiri soal itu? Sebenarnya saya punya opini sendiri sih Bu, tapi ya nggak tahu mereka menilainya gimana. Kalau kamu sendiri, pendapat kamu kayak gimana? Kenapa Bu? Maaf suaranya putus-putus. Oke, saya ulangi nih. Kalau kamu sendiri, seperti apa pendapat kamu? Tadi kan kamu bilang kamu beda nih opininya sama mereka. Kalau menurut saya, pas pada saat mereka ngomongin sesuatu, terus saya jawab, menurut saya udah cukup nyambung sih Bu. Maksudnya cukup nggak kemana-mana lah jawabnya gitu. Udah sesuai gitu, kayak mereka bahas A, terus saya ngerasa saya udah bahas hal yang sama gitu loh, bukan yang bahas yang lain. Tapi mereka ngiranya, mereka nangkepnya tuh saya bahas yang lain, padahal enggak. Padahal menurut saya kayaknya saya udah bahas hal yang sama deh, nggak beda gitu bahasannya, nyambung gitu. Tapi nggak tahu mereka nganggapnya nggak nyambung. Nah, Melati, kamu juga perlu tahu mungkin nggak semua orang bisa satu frekuensi gitu ya sama kamu. Mungkin mereka ngerasa nggak nyambung karena mungkin kalian emang nggak sefrekuensi aja. Tapi bukan berarti kamu juga nggak bisa dapetin teman-teman lain yang bisa sefrekuensi sama kamu. Nah, pertanyaannya adalah kamu udah coba buat cari orang-orang yang sefrekuensi nggak sama kamu? Saya udah cari sih Bu, cuma ini nih yang saya bingungin. Saya nyari teman-teman yang sefrekuensi. Nah, menurut saya ini orang ini udah sefrekuensi sama saya, tapi nggak tahu deh, lagi-lagi mereka mikir kayaknya mereka nggak sefrekuensi sama saya gitu loh Bu. Jadi intinya saya mikir saya sefrekuensi ini sama si A misalkan, tapi A mikir lu nggak sefrekuensi sama gue gitu. Ngerti nggak Bu maksudnya? Iya, saya paham sih. Gitu Bu. Nah, boleh tahu nggak sih bagaimana kamu buat akhirnya coba bergabung nih sama lingkungan pertemanan kamu? Coba bergabung sama lingkungan pertemanan yang mana Bu maksudnya? Sama teman-teman kamu, gimana kamu buat berbaur sama mereka? Apa kamu tiba-tiba datang terus ngajak kenalan atau gimana? Cara kamu seperti apa? Saya biasanya benar yang kata Ibu bilang sih, saya biasanya datangin mereka duluan gitu, kayak yang mama saya bilang, pura-pura sok kenal aja gitu biar dapet temen. Nah, saya udah datangin mereka, terus saya pura-pura terus saya mulai coba kenalan, terus ya udah, tapi ya emang susah dapet temennya gitu. Biasa obrolan kamu tuh seperti apa sih? Cuman ngajak kenalan aja kah? Atau kayak sempet diskusi-diskusi atau gimana? Awal-awal kenalan, terus kadang saya yang buka topik gitu Bu, nyari topik, misalkan topik tentang pelajaran nih, materi yang tadi dibahas tuh ini caranya gini bukan, maksudnya gini bukan sih, tadi kurang nangkep gitu. Terus ya udah bahas-bahas gitu aja sih Bu palingan. Oke. Nah, dari topik yang kamu sampaikan, menurut kamu sendiri, mereka tuh cukup nyaman gak sih sama topik pilihan kamu? Sejauh ini sih kalau bahas tentang pelajaran gitu, kayak mereka cukup nyaman aja deh, fine aja, karena kan bahasnya pelajaran, bukan bahas hal yang lain gitu. Jadi mungkin mereka cukup nyaman, menurut saya ya Bu, nyaman aja sih. Tapi untuk topik-topik lain di luar pelajaran, topik lain di luar pelajaran itu saya pernah nanyain ini. Saya pernah nanyain, iseng-iseng aja sih nanya gitu. Aku boleh ini nggak, boleh main ke rumah kamu nggak kapan-kapan gitu. Terus respon mereka kayak biasa aja,
nggak yang gimana-gimana, nggak yang asem banget mukanya, tapi tidak terlihat excited Bu dengan topik itu. Jadi saya langsung malu, langsung takut mau bahas hal itu lagi. Kalau kita coba analisa gitu ya, semacam menganalisa dari kasus kamu ini. Kalau nih seandainya saya berteman nih sama kamu, terus saya pengen ke rumah kamu sendiri kayak, oh ya udah nggak apa-apa, atau lebih yang, aduh nanti aja deh kalau udah kenal lama. Kalau untuk saya pribadi, kayaknya nanti aja deh kalau udah kenal lama, karena jujur saya mungkin tipe orang yang gak mau ada orang lain datang atau masuk ke private life saya gitu loh. Kayak rumah saya kan private life untuk saya kan, itu privasi saya. Maksudnya ya udah kalau mau datang aja gitu, tapi maksudnya ya nantilah tunggu kenal beberapa lama gitu. Jadi jangan langsung iyain aja orang datang gitu, karena kan takutnya mungkin ada niat lain, niat terselubung kan sekarang kan lagi zaman tuh yang sosok baik padahal pas udah ketemu tuh jahat gitu. Saya takut aja sih Bu, jadi saya mending nanti aja deh kalau udah kenal lama baru ya udah boleh main gitu. Oke, nah Melati, kalau dilihat dari jawaban kamu, nah mungkin teman-teman kamu juga punya pikiran yang sama nih. Mereka butuh waktu juga nih untuk bisa terima ajakan kamu itu buat main ke rumah dengan topik pembahasan kamu yang seperti itu. Mungkin mereka butuh waktu nih. Nah, ini juga mungkin kita bisa sama-sama pikirkan nih, kira-kira solusi supaya pergaulan kamu bisa lebih baik lagi seperti apa. Nah, kalau menurut kamu, mungkin ada nggak sih yang harus diubah dari cara pergaulan kamu? Ada sih Bu, kayaknya saya perlu ini deh Bu, perlu apa namanya, saya bingung sih Bu sebenarnya sampai sekarang. Tapi kalau menurut saya ini sih perlu lebih bersosialisasi lagi sih Bu. Kayak misalkan kalau misalkan ada teman saya yang ngajakin main sepulang sekolah gitu, kan dulu saya nggak mau kan karena capek gitu. Tapi untuk solusinya mungkin saya bisa ya udahlah ikut aja sekali-sekali main gitu, biar banyak temen juga kan, biar ada temen. Terus mungkin juga kayaknya saya harus mulai ini sih Bu, mulai kayak coba cari-cari, bukan cari-cari topik sih, kayak cari pembahasan yang mungkin bisa membuat mereka tuh excited ngebahasnya sama saya gitu. Jadi nggak boring ngomong sama saya. Gitu sih Bu menurut saya. Oke, baik Melati. Apa yang kamu sampaikan ini berarti kamu udah mulai menyadari nih, ada cara-cara yang bisa kamu lakuin untuk bisa mendekatkan diri sama teman-teman kamu ya. Tadi kamu udah sebutin kamu pengen nih kalau misalnya diajak jalan sama teman-teman, mau diayoin aja dulu gitu. Terus juga kamu bilang mau coba cari topik-topik yang sekiranya bikin mereka nyaman juga gitu ya. Nah, dari dua cara ini kamu bisa coba dulu ya. Mungkin dalam 2 atau 3 minggu ini kamu bisa coba-coba dulu. Nanti kita akan jadwalkan lagi sesi konseling yang kedua dan kita akan bahas progresnya seperti apa. Oh iya, sama satu lagi Bu, saya mau ngomong. Oh iya, boleh silakan. Kayaknya ini mungkin bisa masuk ke solusi juga sih Bu. Menurut saya kayaknya pas lagi jam-jam istirahat gitu, istirahat sekolah, mungkin biasanya kan saya ke perpustakaan bukan Bu sendirian gitu, baca-baca buku, terus atau enggak ngerjain tugas atau apa gitu di perpustakaan. Nah mungkin saya bisa ini kali ya, kalau diam istirahat tuh gak hanya ke perpustakaan doang, tapi kayak ikut jajan bareng sama mereka atau cari temen jajan bareng gitu kali ya Bu. Bisa nggak sih begitu? Bisa ya? Saya kepikiran sih barusan, kayaknya saya nggak harus terus di perpustakaan deh. Kayak kalau lagi istirahat tuh mungkin jajan sama mereka, jadi ada interaksi sama orang gitu loh. Jadi nggak takut-takut banget ketemu orang. Itu sih Bu saya. Baik, Melati, kalau kamu bisa memberikan contoh seperti itu, saya rasa kamu berarti udah mulai menyadari nih apa aja yang bisa kamu lakukan. Nah, seperti yang saya udah bilang tadi, coba dilakuin, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, dicoba aja dulu. Semua itu kan butuh proses yang Melati. Jadi, kalau misalnya gagal, jangan langsung sedih, jangan putus asa, ayo coba lagi.
kita akan tunggu lagi progresnya, kita bahas lagi di 2 atau 3 minggu ke depan ya. Sejauh ini kamu ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, waktu konseling kita udah selesai. Nanti kita ketemu 2 atau 3 minggu lagi ya di sesi kedua. Kamu boleh lanjut ke kelas kamu ya. Terima kasih, Melati. Terima kasih juga, Bu.